Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ayra Firana. Gimana nih kabar kalian? Baik kan? Jadi di video kali ini saya akan membahas seputar IP address dan subnetting. Maka dari itu, kalian semua harus menonton video ini sampai akhir ya, biar kalian paham apa itu IP address dan subnetting. Oke teman-teman, jadi materi kali ini kita akan membahas IP address dan subnetting. Sebelumnya saya akan menjelaskan kembali apa itu IP address. IP address yaitu merupakan suatu pengalamatan pada suatu jaringan yang terhubung ke dalam internet. Jadi, setiap device, komputer, atau handphone pasti memiliki IP address, karena IP address merupakan alamat atau identitas suatu device agar dia bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya, terdapat dua jenis IP address, yaitu IP version 4 dan IP version 6. IP version 4 menggunakan pengalamatan 32 bit yang dibagi menjadi 4 blok, biasanya menggunakan angka desimal 0-9. Sedangkan IP version 6 yang merupakan pembaruan dari IP version 4 menggunakan sistem pengalamatan 128 bit yang dibagi menjadi 8 blok dan menggunakan hektadesimal 0-F. Namun, IP ini berasal dari angka yang sama, yaitu angka biner. Selanjutnya, IP address juga terbagi menjadi dua, yaitu IP classful dan IP classless. IP classful adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap seperti A, B, C, D, dan E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa melibatkan subnet mask tambahan. Sedangkan IP classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR atau classless interdomain routing untuk menentukan network dan host dengan prefix. Selanjutnya, di sini saya akan membahas subnetting. Subnetting itu apa sih? Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP, seperti IP kelas A, B, C yang sudah diatur. Setelah kita mengenal IP address classful dan classless dan juga subnetting, di sini saya akan memulai teknik dari penghitungan subnetting menggunakan CIDR dan juga VLSM. Sebelum memulai perhitungannya, lebih baik kita mengenal lebih jauh apa itu VLSM. VLSM adalah variable length subnet mask, di mana VLSM ini adalah pemecahan IP yang semakin rinci atau semakin kecil lagi dibandingkan CIDR. Apa saja sih yang dicari dari VLSM ini? Yang kita cari itu ada 3 hal. Yang pertama ada network atau block subnet, yang kedua ada host, dan yang ketiga ada broadcast. Network atau block subnet adalah alamat pertama dalam subnet, berfungsi menandai jaringan. Yang kedua ada host. Host itu alamat IP yang dipakai perangkat seperti PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Dan yang terakhir ada broadcast. Alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Selanjutnya, ini adalah rumus-rumus yang ada pada VLSM. Seperti ini ya teman-teman. Oke, next. Di sini kita akan langsung memulai penghitungan subnet. Nah, penghitungan subnet ini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada rentang IP atau IP range. Yang kedua ada IP host atau host ID. Yang ketiga IP network. Yang keempat IP broadcast. Yang kelima subnet mask. Yang keenam jumlah IP. Dan yang terakhir ada jumlah host. Langsung saja di sini kita akan mengerjakan contoh soal dari penghitungan subnet. Tapi sebelum itu kita perlu mengingat kembali atau mengetahui dari tabel subnetting itu sendiri. Di sini ada tabel subnettingnya yang terdapat prefix dan juga jumlah IP-nya. Jika prefixnya /24, maka ininya tuh jumlah IP-nya 256. Dan juga /25 jumlah IP-nya 128. /26 jumlah IP-nya 64. Dan seterusnya. Langsung saja kita mengerjakan
contoh penghitungan subnet. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penghitungan subnetnya. Di sini sudah saya tuliskan jawabannya, tetapi saya akan menjelaskan kembali bagaimana cara menjawab semua kategori ini. Yang pertama ada rentang IP. Rentang IP itu didapat dari jumlah IP dalam satu subnet. Karena di sini saya memakai subnetnya /29, berarti satu subnet isinya 8. Karena sudah ada di tabel subnetting ini. /29 jumlah IP-nya 8. Jadi IP-nya dimulai dari 192.168.10.72 sampai 192.168.10.79. Nah, untuk IP host atau host ID ini, alamat yang pertama ditambahkan 1 dan alamat yang kedua dikurangi 1. Jadi hasilnya 192.168.10.73 dan 192.168.10.78. Untuk IP networknya itu alamat yang pertama, dan untuk IP broadcastnya itu alamat yang kedua. Nah, cara menjawab subnet mask itu gampang banget karena 255 ini tinggal dikurangi dengan jumlah IP yang subnet ini, 29. Jadi 255 dikurangi dengan 8, hasilnya adalah 248. Untuk jumlah IP seperti di tabel subnetting /29 sama dengan 8. Untuk jumlah host sama dengan 6. Kenapa bisa 6? Karena jumlah host itu didapat dari IP dikurangi 2. Karena satu buat network dan satu buat broadcast. Jadi 8 dikurang 2 hasilnya 6. Jadi kesimpulannya subnet 192.168.10.72/29 punya 8 IP dan 6 host dengan IP host dari 162.168.10.73 sampai 192.168.10.78. Jadi begitu ya teman-teman cara menghitung subnetnya. Selanjutnya kita akan mencoba implementasikan pada Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan membuat simulasi yang terdiri dari satu router, satu switch, dan 4 PC. Nah, dari semua perangkat ini dihubungkannya menggunakan kabel straight route. Kita hubungkan PC 1 ke switch menggunakan kabel itu. Dan juga PC yang lainnya ya guys. Setelah semuanya dihubungkan, dari switch ke router juga sama menggunakan kabel straight route. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi IP address-nya ke semua PC. Caranya, buka desktop, ini, lalu ke IP address, dan kita akan mengisikan IP address-nya. IP address yang kita gunakan adalah 192.168.10.73 dan subnet masknya 255.255.255.248. Untuk default gateway-nya adalah 192.168.10.72. Lakukan hal yang sama ke PC yang lainnya juga. Dan selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routernya. Masuk ke config, lalu ke fast ethernet yang pertama 0/0. Jangan lupa mengaktifkan routernya terlebih dahulu ya guys. Dan untuk IP routernya kita gunakan default gateway yang ada di PC tadi. Setelah seperti ini, kita akan mencoba simulasinya untuk mengirim pesan. Dan yap, kita coba dari PC ke PC lainnya, hasilnya sukses. Dari PC yang lainnya juga sama ya guys, pasti sukses.